Indramayu, Fokus Pantura, Ketua Harian Tim Pemenangan Paslon Nomor 2, Luki Hakim, Syaifuddin, Sri Wahyuni Hermawan, secara resmi mengadukan Paslon Nomor Urut 3, Nina Agustina, Tobroni ke Bawaslu Indramayu, Kamis, 8 November 2024. Aduan tersebut terkait keterlibatan Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu pada agenda kampanye debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Indramayu di Hotel Holiday Inn, Jalan Dr. Junjunan Nomor 96 Bandung, Jawa Barat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024 kemarin. Kehadiran Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu tersebut didampingi Ketua Tim Kuasa Hukum Pemenangan Paslon 02, Syamsul Bahri Siregar beserta jajaran. Menurutnya, dalam kampanye debat publik tersebut telah diikuti dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Bupati Indramayu, dan masing-masing calon telah menyampaikan visi, misi dan programnya masing-masing dalam kampanye debat publik tersebut, kata Sri Wahyuni Hermawan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina dan Tobroni, dengan sengaja mengajak dan melibatkan AS yang merupakan pejabat BUMD yakni Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu, untuk hadir dan memberikan support kepada pasangan calon tersebut. Merasa perlu untuk memberikan pelaporan kepada Bawaslu terkait beberapa poin yang kami rasa sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh paslon lain pada saat pelaksanaan kampanye debat di Bandung yang diselenggarakan oleh KPU. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Pemenangan Paslon 02, Luki Sae Syamsul Bahri Siregar, mengatakan, peristiwa yang dilaporkan Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, bermula KPU Indramayu menyelenggarakan kampanye debat publik pada tanggal 4 November tahun 2024 di Hotel Holiday Inn, Bandung. Pada peristiwa tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 3 Nina Agustina dan Tobroni yang dengan sengaja melibatkan AS yang merupakan pejabat BUMD Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu dalam kampanye debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024, seperti diketahui, sebagaimana dimaksud Pasal 189. Junto, Pasal 70 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pilkada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Menurutnya, tindakan atau perbuatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 3 Nina Agustina dan Tobroni telah melanggar ketentuan Pasal 189 Junto, Pasal 70 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pilkada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang yang pada pokoknya menyatakan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Indramayu terkait dua hal. Hal pertama yang kami laporkan adalah pasangan calon 03 yang kami pandang telah dengan sengaja melibatkan pejabat BUMD, dalam hal ini pejabat atau Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu, yaitu Pak Adi Setiawan. Jadi karena paslon telah melibatkan dalam kampanye debat terbuka dan kami pandang itu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pilkada, maka kami laporkan. Dan karena di situ adalah area yang sangat terbuka sekali, dihadiri oleh Bawaslu KPU, maka kami minta Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu sebagai saksi dalam laporan ini. Itu poin pertama.
Poin kedua, kami juga melaporkan paslon 03 terkait penggunaan kendaraan bis yang memang secara terang benderang itu adalah milik pemerintah yang dihibahkan untuk sekolah, namanya bis sekolah. Itu kami laporkan juga terkait penggunaan itu untuk kampanye ataupun untuk mengangkut tim supporter dalam debat publik itu. Itu ada 2 poin. Rencana karena Adi Setiawan ini kan sebenarnya secara administratif dia melanggar. Karenanya nanti pada sesi lain biarlah nanti urusan Poldes itu yang melaporkan, tingkat Poldes saja. Kalau tingkat kami terlalu berlebihan itu. Nah, pertama kami lihat bahwa cuti pejabat BUMD ini telah diatur di Permendagri dan cutinya tidak ada cuti untuk kampanye. Itu poin pertama. Poin kedua, kita sudah jelas bahwa di ketentuan pasal 70 ayat 1A itu kedudukan pejabat BUMD itu setara dengan ASN, TNI Polri, kepala desa. Walaupun dia ada hak cuti, tapi tetap tidak diperkenankan untuk berkampanye secara aktif. Jadi administratif limitatif itu. Jabatan itu melekat ya, tidak ada Jabatan toleransi. itu melekat. Makanya kami laporkan yang melibatkannya. Karena memang faktanya Adi Setiawan saat itu masuk menggunakan ID card yang terbatas. Otomatis diberikan fasilitas oleh paslon. Dan yang bersangkutan juga mengenakan jaket 03. Kan gitu ya. Seperti itu. Dan Bawaslu ada di sana. Tinggal dipertanyakan apa sikap Bawaslu seperti apa melihat itu. Tim Hukum Paslon 03, Nina Agustina, Tobroni, Casmudi, mengungkapkan, siapapun paslon bisa diadukan dan mengadukan karena memang ada regulasi yang mengatur, sepanjang apa yang diadukan dapat dibuktikan. Menguji ataupun memeriksa syarat profil dan material. Syarat profil adalah dari sisi pelapor dan pelapor, syarat material adalah terkait dengan jenis dugaan pelanggaran dan peristiwa waktu kejadian pada saat memang dilakukan pelaporan tersebut. Ya, kalau kami kan sudah membuat laporan hasil pengawasan LHP yang pada 4 November tersebut dilakukan bubar. LHP tersebut juga ada yang namanya peristiwa menonjol atau kejadian khusus. 2 hal itu kita masukkan pada kajian khusus. Tapi memang dalam tahap kajian khusus itu masuk dalam wilayah dugaan apa. Kan kalau LHP itu bersifatnya komprehensif dari uraian pengawasan, terus kemudian fakta-fakta sampai ketika pada ada tidaknya jenis dugaan pelanggaran hasil pengawasan. Bedanya LHP itu nanti produknya temuan jika memang itu memenuhi unsur. Kalau laporan adalah hasil dari pengawasan partisipasi masyarakat begitu. Hari ini kita lakukan klarifikasi pelapor dan saksi. Ya. 1 pelapor, 2 saksi dan 2 pihak terkait pelaksana kampanye penyelenggara panitia lokal kampanye pihak pelapor lakukan klarifikasi jadwal jam 1 siang. Ya, sampai saat ini masih kami tunggu, ya kan. Ya besok juga kita lakukan klarifikasi maraton, karena sekarang juga kan masuk laporan lagi. Jadi kerja kita juga maraton untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Kita ini apa itu masukkan sebagai informasi awal yang memang kemudian nanti diplenokan di tingkat pimpinan. Kita itu kan sebagai informasi awal. Informasi awal ini ada di A16, ada juga di Perbawaslu 9 tahun 2024. Ya, yang mekanisme dapat informasi awal ini dari media sosial, terus kemudian bisa dari pesan singkat yang langsung dikirimkan kepada pimpinan Bawaslu kan. Nah, kami tadi saya masukkan ke poin A16, terus kemudian saya mungkin mengajukan kita pleno itu mau menjadi informasi awal yang ditelusuri atau bagaimana, itu ada di mekanismenya pleno. Begitu, karena sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2024. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas, Jaya Mulia melaporkan dari Indramayu.